Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel di Organik. Kali ini saya ada di kediamannya Bapak Zainuddin yang terletak di Tambak Sari. Ini Bapak Zainuddin, ini ditemani Bapak Prapto. Kali ini akan mencampur urea dengan organik. Nah, ini pada sore hari ini akan ada pengaplikasian atau penyemprotan pertama ya Pak, umur 21 hari ya. Nah, ini monggo Pak dicampur ureanya, dimasukkan di saringan Pak. Saringan. Ya. Ya, siap masuk. Nah, ini seperti ini nanti Pak, organik keringin Pak. Organik dikasih mau 6 tutup atau 9 tutup Pak. 9 tutup lebih bagus Pak. 9 tutup. Oh iya, 6 tutup. Nah, ini untuk nanti kapasitas penyemprotannya juga harus disesuaikan dengan kebiasaan petani, karena petani biasa 100 subin 3 tangki, ada 2 tangki. Nah, ini kita mengikuti aja, yang penting nanti para petani mengetahui cara. Nah, ini cara pencampurannya. Nah, ini 6 tutup dulu ya Pak. 1 2 3 4 5 aduh 6 ya, lebih lah. Ini nggak apa-apa, yang penting nanti petani bisa menakar atau kira-kira. Nah, ini tinggal airnya Pak dituang, nanti kan cair sendiri Pak. Dicair. Nah, ini Bapak Prato sendiri, Bapak Prato sendiri asli Sidanegara, pengembang pupuk di Kedung Reja. Nah, ini memang Bapak Prato sudah beberapa musim selalu setia menggunakan pupuk di organik, dan warganya juga menggunakan ini. Air memang ngambil di dekat rumah karena memang lebih bersih airnya, dan mudah-mudahan tidak turun hujan karena ini memang suasananya kurang mendukung. Dan ini 1 tangki nanti kapasitasnya berapa, posisinya berapa, luasnya apa 50 ubin apa berapa, nanti kita bisa lihat, karena kita memastikan aja penyemprotannya benar supaya nanti para petani nanti bisa mengikuti jejak Pak Zainuddin. Ya, nanti bawa gayung sama ember boleh, tapi selanjutnya jangan lupa di subscribe, like, comment, share supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa mengedukasi para petani lainnya supaya nanti bisa irit biaya dan juga bisa membenahi lahan, karena petani selama ini kurang memperhatikan pembenahan lahan dan juga kurang sosialisasi tentang pupuk organik yang bagus. Nah, ini kira-kira nanti mau berapa tangki Pak? Biasanya 100 subin Pak. 2 tangki. Kalau 2 tangki 9 tutup cukup Pak. Kalau sudah 2 tangki berarti nanti kasih 9 tutup aja. Kalau memang 100 subin 2 tangki cukup 9 tutup. Ya. Udah Pak, udah tuh tanggung, ini yang tanggung udah, nanti selanjutnya dikasih 9 tutup karena panjenengan sudah bisa mengukur 100 subin 2 tangki. Nah, ini yang nanti dicek yang paling ngabut, karena kepastian ngabutnya itu sangat penting supaya nanti petani bisa melihat dengan 9 tutup urea dan 1 gelas nitrea bisa menghasilkan tanaman yang bagus, dan juga bisa menjadi edukasi supaya petani-petani nanti menggunakan tangki cas seperti Bapak Zainuddin, karena ini sangat baik pengabutannya dan juga normal. Ini kita langsung menuju lokasi sawahnya, karena saya belum tahu lokasi sawahnya di mana. Kita ngikutin Pak Zainuddin sudah gendong tangki, masih masuk ke rumah. Nah, ini menuju lokasi sawahnya, lewat sini ya Pak. Ini menuju lokasi. Ini memang suasananya mendung, mudah-mudahan belum turun hujan, karena ini untuk memastikan penyemprotannya benar. Nah, ini petani memang perlu kita dampingi dulu supaya ini irigasinya luar biasa nih, dekat sawah.
nanti mudah-mudahan bisa ya yang nunggu air katanya. Nah ini di sawah sudah ada beberapa orang, mudah-mudahan nanti bisa menyaksikan pengaplikasiannya dan bisa mengikuti jejak Pak Zainuddin. Nah ini sudah menuju sawah. Nah ini sebelah ada oyong. Nah ini tanaman 20 hari apa 25 hari ini udah seperti ini. Kalau tanaman seperti ini insya Allah pertumbuhannya nanti setelah diaplikasi dengan organik cepat naiknya, karena kalau sudah banyak daunnya pertumbuhannya sangat cepat. Dan nanti petani biar harapan saya tidak tergantungan sama kimia, karena sistem kimia tidak bisa membenahi lahan, justru malah menyedot atau memeras nutrisi yang dari dalam, sehingga musim demi musim kalau menggunakan urea terus lahan itu akan bantat atau tanaman menjadi kurang subur, karena faktor pertama adalah tanaman. Ini Pak, tanaman yang umur 21 hari ya Pak. Nah ini ya, coba Pak tes dulu Pak. Ya sip. Anu ya Pak, agak sana Pak, seperti motong rumput. Di bawah Pak, kurang ngabut ya Pak. Coba Pak, nanti Pak penyemprotannya benar, karena harus kita memang sesuai supaya petani nanti bisa mengikuti dan bisa bercerita atau bisa edukasi, supaya petani-petani yang menggunakan tahu caranya dan bisa menghasilkan yang sesuai petani, karena ini anginnya cukup kencang dan petani sendiri memang kadang pengaplikasiannya belum sesuai, karena harus kita arahkan supaya nanti untuk kedepannya bisa tanpa didampingi. Tapi memang setiap musim siap mendampingi, karena ini butuh untuk dokumen supaya petani-petani nanti bisa mengikuti cara-cara yang simple. Nah ini biasanya memang petani penyemprotannya tidak ada yang mendampingi, tapi kali ini dengan menggunakan pupuk organik siap tim atau krunya supaya mendampingi seperti sore hari ini. Sore hari ini memang terletak di daerah Tambak Sari, di wilayahnya Bapak Haji Wasimun atau Pak Zainuddin, karena petani memang butuh perubahan, butuh solusi, dan butuh orang yang menunjukkan cara yang benar supaya nanti petani-petani lainnya bisa melihat atau bisa bertanya seperti Pak Zainuddin atau Pak Haji Wasimun. Karena petani pada umumnya memang cara penyemprotan itu seperti kimia diguyur, tapi untuk SOP kita adalah nyamping atau sasarannya stomata daun. Nah ini bedanya dengan pemupukan kimia, karena pemupukan kimia memang diguyur dan kadang malah airnya dikeringkan. Nah ini tapi dengan menggunakan pemupukan di organik memang harus ada air, karena sifatnya pemupukan lewat daun dan langsung dikonsumsi sama daun melalui stomata daun. Nah ini mudah-mudahan nanti Pak Zainuddin tidak merasa digurui, tapi ini memang semata-mata untuk memastikan bahwa penyemprotannya itu benar. Nah ini satu kotak mungkin 100 ubin, karena memang ini sistemnya legowoan. Nah ini karena legowoan itu lebih baik karena enak dilihat dan juga perawatannya lebih maksimal, dan juga memang ada
kadang petani masih memperhitungkan legoan, padahal kalau di lorong-lorong seperti ini lebih ada untuk mencegah hama-hama yang bersembunyi, karena biasanya kelembaban itu jadi sarangnya penyakit. Dan ini kalau penyinarannya baik dan juga tanamannya seperti ini satu memudahkan untuk diaplikasi, keduanya juga mudah untuk dipanen karena lebih rapih dan tertata, dan juga petani-petani nanti bisa mengikuti seperti tanamannya Bapak Jainuddin yang rapih, dan juga bisa untuk percontohan karena tanamannya seperti legoan seperti ini dibikin lorong-lorong, ini bagus. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen supaya petani-petani nanti bisa mendengar, melihat informasi yang baik ini, dan mudah-mudahan nanti Pak Jainuddin bisa menghasilkan tanaman yang baik dan tanaman yang sesuai harapan para petani. Mudah-mudahan ini menjadi informasi petani di mana aja berada, karena di organik hanya 2 kali penyemprotan, sudah tidak membutuhkan penyemprotan keong, ular, walang sangit, penyekoran sudah tidak dibutuhkan lagi, dan ponska juga sudah tidak dibutuhkan lagi. Hanya menggunakan 1 gelas per tangki kalau misalnya petani yang kecukupan air, dan penaburan urea 10 kg per 1 supin pada waktu usia 10 hari kalau misalnya tanahnya dekrit atau kurang air. Nah, ini kalau kecukupan air seperti ini, insya Allah nanti bisa menghadirkan tanaman yang seger dan bisa menghasilkan tanaman yang super. Nah, ini terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen.